Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan mereaction beberapa video yang masih diperbincangkan banyak orang, yaitu mengenai kasus penyiraman air keras. Sebenarnya di sini yang dipermasalahkan itu bukan penyiramannya, tetapi mengenai tentang donasinya. Dan ini sangat aneh jika kita dengarkan bahwasanya di sini si korban penganiayaan atau si korban kejahatan, bisa kita bilang kejahatan atau penganiayaan, di situ menjadi seorang tersangka, yaitu dituduh sebagai menyalahgunakan donasi. Waduh, ini seperti kata pepatah, yaitu sudah terjatuh tertimpa tangga lagi. Aduh, sangat kasihan sekali ya guys ya. Oke, di sini sebelum kita bahas tentang mengenai donasinya, di sini mari kita simak lagi kronologinya bahwasanya si korban itu bernama si Agus Salim. Dia baru saja pulang dari pekerjaannya sama istrinya. Dia berdua bekerja di kafe yang sama dan si Agus Salim ini di posisi menjadi leader cafe dan dia mempunyai bawahan yang baru. Di situ mempunyai permasalahan yang sepele. Si Agus Salim mengatakan itu permasalahan yang sepele, yaitu mengenai orderan. Dan disitulah mungkin si Agus Salim melukai hati bawahannya sehingga bawahannya nekat dan mempunyai inisiatif untuk mencelakai si Agus Salim ini dengan menyiram air keras, sehingga si Agus Salim ini mengalami kebutaan pada matanya. Kasihan sekali ya guys ya. Dan singkat cerita, si Agus Salim ini akhirnya dibantu donasi sama Mbak Novi. Dan katanya di situ si Agus Salim atau si korban malah menyalahgunakan donasi tersebut untuk kebutuhan keluarganya, membayar utang dan lain sebagainya. Bukannya untuk berobat, malah di situ dibuat untuk kebutuhan keluarganya. Dan di sini dipermasalahkan dan lagi digosipin banyak orang. Oke, ini dia videonya ketika si Agus Salim disiram dengan air keras, guys. Mari kita lihat videonya. Dicegat saat pulang kerja ya guys ya. Oke guys, di video tadi si Agus Salim merasa kesakitan pada saat disiram dengan air keras dan alhamdulillahnya di situ banyak warga yang mengetahui sehingga dibantu sama warga yang ada di tempat kejadian tersebut ya guys ya. Dari video tersebut sangat miris dan sangat kasihan sekali ya guys ya. Di sini kita bisa belajar bahwasanya jangan sekali-sekali kita menyakiti hati seseorang, meskipun itu hal sepele, kita anggap hal sepele, tapi kita nggak tahu mungkin orang tersebut bisa nekat seperti yang dialami Mas Agus Salim ini ya guys ya. Kita harus selalu menghargai orang lain. Dan kalau mengingatkan itu mengingatkan dengan sopan, jangan sampai kita membentaknya, karena di situ bisa jadi orang yang dibentak itu sakit hati dan melakukan hal yang tidak terduga ya guys ya. Oke, sekarang mari kita simak video mengenai permasalahan donasinya guys. Pernah nggak saya meminta sama kalian? Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya? Ya, ini permasalahannya di sini si Agus Salim mengaku bahwasanya dia tidak pernah meminta ya guys ya. Ini kesalahan dia sehingga di sini menimbulkan opini, padahal di sini sudah ada rekam jejak digitalnya. Coba kita lihat di sini. Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu. Nggak minta. Ketawa lu di sini nangis-nangis, Gus, minta donasi dibantu biar mata lu sembuh. Bantu saya. Ya gimana? Oke, tetapi di podcastnya Bang Denny Sumargo di situ si Agus Salim meminta untuk diberikan donasi ya guys ya, atau diberikan bantuan. Bantu saya. Ya gimana sih, udah ditolong kok sangat mentung kayak gitu. Mbak Novi, mohon banget bantu saya untuk perawatan saya, Mbak Novi.
Bantu saya. Agus mohon Mbak Novi. Iya, nanti kita bantu ya dari yayasan ya. Gus lemes banget sih mulutnya Gus. Bener deh si Agus, kacang lupa kulitnya ini namanya. Dan juga di situ ada rekam jejak digitalnya bahwasanya si Agus Salim meminta bantuan kepada Teh Novi ya guys ya. Dan akhirnya alhamdulillah dibantu oleh Teh Novi, tapi di sini ada permasalahan lagi karena si Agus Salim tidak menggunakan donasi tersebut dengan sangat baik, melainkan donasi tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarganya guys, sehingga di sini menimbulkan konflik lagi. Nah guys, jadi banyak banget yang nanya sama kita terkait donasi Mas Agus. Kok bisa dia dapat miliaran tapi masih berharap dengan BPJS dikarenakan video yang aku up terakhir itu. Guys, jujur aja, kita nggak dikasih tahu berapa donasi yang sudah didapatkan. Bahkan kita shock dan kaget. Qadarullah ternyata donasinya sampai 1,5 miliar kurang lebih, dan itu bukan uang kecil. Kok bisa masih berharap dengan BPJS? Kenapa nggak langsung ditangani Pak Agusnya supaya mendapatkan penanganan rumah sakit dan dokter yang terbaik gitu loh? Kan dengan uang segitu bisa melakukan perawatan yang maksimal untuk Pak Agus. Kan donasi juga untuk Pak Agus gitu. Aku juga bingung kenapa tidak dipergunakan dengan baik dan masih ngarep BPJS. Uang miliaran loh guys. Zaman sekarang uang segitu susah banget dicari. Oke guys, ternyata di situ Teh Novi tidak tahu jumlah nominal donasinya ya guys ya. Ternyata yang didonasikan itu ada 1,5 miliar guys. Bayangkan, itu memang bukan uang kecil. Dan mengapa si Agus Salim masih mengharapkan BPJS ya guys ya. Di sini inilah yang menimbulkan konflik itu terjadi. Dan sehingga Teh Novi juga geram, sudah didonasikan bukannya untuk berobat yang lebih baik lagi biar penyakitnya sembuh, tapi malah dibuat untuk kebutuhan keluarganya, untuk membayar utang dan lain-lain guys. Saya sekali lagi tekankan ya, jangan sampai ada nanti giring ke kanan ke kiri. Saya tekankan, demi Allah saya tidak minta donasinya. Saya punya rezeki sendiri, saya bekerja sendiri, dan saya tidak pernah mengemis untuk donasi selama ini. Saya paham, gini mas, dokter itu nggak tahu kalau kalian itu punya donasi yang besar. Dokter itu nggak tahu kalau kalian itu punya donasi yang besar. Dokter itu nggak tahu kalau kalian itu punya donasi yang besar. Oke guys, dari video tersebut Teh Novi berklarifikasi bahwasanya Teh Novi tidak meminta donasi dari uang tadi. Di sini Teh Novi bisa mencari rezeki sendiri. Dan di sini ternyata Pak Dokter itu tidak tahu bahwasanya si Agus Salim ini mempunyai donasi yang sangat besar ya. Ini Teh Novi mematahkan komentar dari Agus Salim ya guys ya. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Mana jiwa sosial dan kemanusiaan yang dimiliki oleh Novi? Kan Farhad Abbas tadi bilang apa? Kalau ada 8.000 orang tanda tangan surat kuasa, uang itu bisa dikembalikan. Jadi please siapapun bikin link petisi, kita bikin surat kuasa tanda tangan supaya uang itu ditarik atau dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Oke lah, mungkin Densu sama Novi mau mediasi karena Densu ada janji juga kalau uang itu bakal dibalikin ke Agus atau apapun itu terserah, itu udah menjadi hak dan kewajiban mereka. Tapi kita netizen, kita yang punya uang, kita yang berdonasi, kita juga berhak buat tarik atau minta uang itu dialihkan ke yang lain yang lebih membutuhkan. Jadi siapapun tolong bikin link petisinya. Oke guys, di situ dari kuasa hukum Agus Salim yaitu si Farhad Abbas mengatakan bahwasanya kalau si Novi itu bisa membuat kuasa hukum dan ditandatangani 8.000 orang, maka Farhad Abbas akan mengembalikan uangnya, bukannya mengembalikan, uang sudah di tangan Teh Novi. Waduh, benar gak ini apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas? Coba kita buktikan nanti ya guys ya. Tapi balasannya kayak gini. Mohon bantuan Mbak Novi.
rumah sakit, saya pengen perawatan supaya mata saya sembuh. Saya nggak neko-neko. Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Karena mereka udah mempermalukan saya. Saya orang sakit, saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Kalau misalnya dia punya suami, gimana rasanya? Suaminya sakit, istrinya dihina, difitnah. Ya, tidak ada pengguna uang, Kejam tidak loh. ada kehabisan uang, Kejam. ada semua. Kejam. Ada semua. Tapi balasannya kayak gini. Nggak pernah lihat kebaikan saya. Perjuangan saya sebagai relawan nggak dilihat. Aduh, gimana ini guys, sangat sedih sekali ya guys ya ceritanya ya. Di sini Teh Novi berniat untuk membantu Agus, tapi malah dilaporkan si Teh Novinya. Padahal si Agus sendiri yang meminta bantuan. Tapi memang benar sih aslinya, karena uang tersebut sudah didonasikan kepada si Agus, maka si Agus sudah memiliki uang tersebut dan terserah si Agus mau dikemanakan uangnya. Tapi di sini kan niatnya dibantu itu untuk digunakan berobat biar matanya itu sembuh. Tapi di sini malah dibuat yang lain-lain. Dan di sini permasalahannya juga mengapa dia pertama kan meminta. Ini sangat lucu sekali. Dan sudah dibantu malah dilaporkan guys. Aduh, gimana ini? Pernah nggak terjadi dalam hidup kamu? Orang yang sudah kamu bantu ternyata lupa dengan kebaikanmu. Malah mereka memusuhimu dan juga menjelek-jelekan kamu. Saat ini pun mungkin kamu alami, bukan dengan orang lain saja, namun saudaramu juga. Namun di sini kamu harus ikhlaskan. Ambil saja hikmahnya, relakan saja. Jangan dipikirkan, yang balas kebaikanmu hanya Allah, yang paling adil membalas amalmu. Nah, kejadian tadi sesuai apa yang sudah dikatakan kepada Mbak ini, bahwasanya di sini ada orang yang berniat berbuat baik malah dipukul. Aduh. Di sini aslinya aku sangat kasihan sekali sama si Agus ya guys ya, karena Agus adalah korban kejahatan, meskipun si Agus ini yang salah karena si Agus ini mungkin membentak bawahannya sehingga bawahannya sakit hati. Mungkin kalau sampai bawahannya bertindak yang di luar batas, pastinya di situ disakiti tidak hanya satu kali, mungkin beberapa kali, sehingga bawahannya berniat untuk mencelakai si Agus itu guys. Dan semua ini semoga permasalahan ini cepat selesai, dan di sini yang baik kita ambil dan yang jelek kita buang. Oke, thank you for watching. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan bunyikan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.